Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aditya Hernanda dengan NIM 2018-420080. Di sini saya akan mempresentasikan tentang laporan saya, laporan riset teknologi informasi yang berjudul Aplikasi Sistem Pendukung Keputusan Kelompok untuk Pemilihan Tanaman Pertanian Lahan Kering. Pada bab 1 ada pendahuluan, pertanian lahan kering. Pertanian lahan kering merupakan lahan yang tidak memiliki fasilitas irigasi dan hanya mengandalkan sistem tanda hujan. Pertanian ini juga tidak seperti pertanian atau sawah-sawah seperti biasanya yang berada di suatu daerah aliran sungai. Pertanian ini hanya mengandalkan air hujan. Lahan kering merupakan lahan yang dapat digunakan untuk pengembangan pertanian dan masih sangat luas. Diperlukan optimalisasi agar pertanian lahan kering dapat meningkatkan produksi pertanian menuju target jangka panjang menjadi lumbung pangan dunia. Untuk mengembangkannya, petani harus terlebih dahulu mengetahui komoditi yang menjadi unggulan dan dapat dikembangkan. Salah satunya adalah tanaman pangan yang merupakan salah satu unggulan yang dapat meningkatkan kesejahteraan para petani. Akan tetapi berdasarkan pada data dari Badan Pusat Statistik, beberapa komoditi pertanian lahan kering mengalami penurunan hasil produksi. Dikarenakan para petani masih kurang pengetahuan dan informasi akan lahan pertanian yang ada. Oleh karena itu, diharapkan ada program penyuluhan tentang lahan kering. Tetapi, program penyuluhan tentang lahan kering saat ini masih manual dan mengandalkan pengetahuan masing-masing petugas penyuluhan. Seharusnya, program pertanian lahan kering ini didapat dari ahli tanah dan ahli agribisnis agar dapat menentukan tanaman yang cocok untuk ditanam pada lahan tertentu seperti kondisi lahan kering ini. Untuk kedepannya, informasi yang akan dibagikan ke para petani akan dikemas melalui sistem yang mudah, murah, dan fleksibel, yaitu membuat sistem pendukung keputusan. Sistem pendukung keputusan merupakan sistem informasi interaktif yang menyediakan informasi, pemodelan, dan pemanipulasi data. Sistem ini digunakan untuk membantu pengambilan keputusan dalam suatu semi-struktur dan situasi tidak terstruktur. Sehingga sistem pendukung keputusan dapat diterapkan dalam proses pemberian solusi, dalam mengambil suatu keputusan, dalam suatu masalah, dalam kondisi banyak kriteria. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Di sini ada 3 rumusan masalah dari latar belakang yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Yang pertama yaitu bagaimana cara memperbaiki kualitas lahan kering yang berada di Indonesia. Yang kedua, bagaimana cara mengembangkan kualitas pola tanam, pemasaran, dan hasil produksi. Nomor 3, bagaimana cara meningkatkan produktivitas para petani lahan kering. Selanjutnya adalah batasan masalah. Batasan masalah ini diperoleh dari rumusan masalah sebelumnya, yaitu pertama, ketahui kondisi lahan kering yang akan digunakan oleh para petani lahan kering. Yang kedua, mempelajari cara menanam yang baik pada lahan kering agar dapat memperoleh hasil panen yang baik dan berkualitas, sehingga untuk pemasaran dan hasil produksinya juga akan baik.
Yang ketiga, memberikan wawasan terhadap para petani lahan kering dengan penyuluhan yang sudah diterapkan pada sistem pendukung keputusan yang berbasis web. Selanjutnya ada tujuan. Yang pertama, mengetahui cara memperbaiki kualitas lahan kering yang ada di Indonesia dengan solusi membuat irigasi atau saluran air di setiap lahan kering yang digunakan. Dikarenakan sebelumnya hanya mengandalkan air hujan dan dirasa tidak efektif untuk pertanian lahan kering. Yang kedua, mengetahui cara mengembangkan kualitas pola tanam, pemasaran, dan hasil produksi dengan cara mengembangkan komoditi seperti perbaikan kualitas lahan dan bibit tanaman. Dan yang ketiga, mengetahui peningkatan produktivitas para petani dengan cara memberikan pengetahuan lewat penyuluhan dan pembuatan sistem pendukung keputusan berbasis web dengan metode yang digunakan yaitu Naive-Bayes. Setelah mendapatkan informasi dan pengetahuan yang memadai, diharapkan para petani dapat mengoptimalkan potensi lahan kering agar dapat menjadikan pertanian menuju target jangka panjang dan mensejahterakan kehidupan para petani. Selanjutnya adalah manfaat penelitian. Manfaat yang pertama adalah pembuatan irigasi ini bermanfaat memperbaiki kualitas lahan kering yang kurang baik menjadi lebih baik. Dikarenakan sebelumnya lahan kering hanya mengandalkan curah hujan dan curah hujan itu tidak tentu setiap hari akan turun dan hanya bulan-bulan tertentu saja curah hujan sedang tinggi-tingginya. Yang kedua, mengembangkan komoditi utama untuk para petani, menjadikan kualitas pola tanam, pemasaran, dan hasil produksi semakin bagus, dan dapat menjadi pendapatan unggulan bagi para petani untuk mensejahterakan hidup mereka. Yang ketiga, pembuatan sistem keputusan berbasis web yang dikombinasi dengan metode Naive-Bayes ini dapat menjadi sarana yang murah, mudah, dan fleksibel bagi para petani untuk menambah pengetahuan dan informasi tentang pertanian lahan kering. Sistem ini menentukan tanaman yang sesuai dengan kondisi tanah maupun sebaliknya. Selanjutnya ada landasan teori. Pertanian lahan kering. Pertanian kering merupakan pertanian yang tidak mempunyai sistem irigasi dan hanya mengandalkan air dari curah hujan. Pertanian lahan kering biasanya digunakan untuk usaha tani, bukan seperti sawah pada umumnya. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, pertanian kering tidak mempunyai sistem irigasi dan pertanian kering bukan pertanian seperti pada umumnya yang sawah-sawahnya menempati daerah aliran sungai. Yang kedua ada sistem pendukung keputusan. Sistem pendukung keputusan merupakan bagian dari sistem informasi berbasis komputer yang dipakai untuk mendukung pengambilan keputusan dalam suatu organisasi atau perusahaan. Sistem ini diharapkan dapat membantu para petani untuk menentukan kondisi tanah yang baik dan bibit tanaman yang baik untuk kondisi tanah yang ada maupun sebaliknya. Lalu ada algoritma Naive-Bayes. Algoritma ini digunakan untuk pengklasifikasian dengan metode probabilitas dan statistik, memprediksi peluang di masa depan berdasarkan pengalaman di masa sebelumnya. Dalam Naive-Bayes, maksud independensi yang kuat pada fitur adalah bahwa sebuah fitur pada sebuah data tidak berkaitan dengan ada atau tidaknya fitur lain dalam data yang sama. Selanjutnya adalah penjelasan sistem. Yang pertama adalah web.
Web merupakan kumpulan halaman dalam suatu domain yang memuat tentang berbagai informasi agar dapat dilihat, dibaca oleh pengguna internet melalui sebuah mesin pencari. Web terbagi menjadi dua jenis, yaitu web dinamis dan statis. Web statis ialah web yang isinya tidak berubah. Maksudnya dari segi dokumen tersebut tidak dapat diubah dengan cepat karena teknologi yang digunakan tidak memungkinkan untuk melakukan perubahan isi. Teknologi yang digunakan hanyalah CSS dan HTML untuk web statis. Yang kedua ada web dinamis, adalah web yang kontennya dapat diubah atau diupdate setiap saat. Dalam pembuatan web dinamis diperlukan beberapa komponen, yaitu HTML, JavaScript, CSS, dan PHP. Dan memerlukan basis data seperti MySQL yang digunakan untuk penyimpanan data. Lalu di sini menjelaskan HTML. HTML adalah Hypertext Markup Language, adalah suatu bahasa markah yang dipakai dalam membuat suatu tampilan web, berbagai informasi dalam sebuah penjelajah internet, dan format hypertext sederhana. Bahasa ini biasanya dikombinasikan dengan CSS untuk membuat tampilan lebih menarik. Selanjutnya yaitu PHP. PHP merupakan bahasa pemrograman yang dipakai untuk membuat coding website dinamis yang memungkinkan kita untuk melakukan update data pada website setiap saat. PHP diproses dan diolah dalam sebuah server. Selain itu, PHP juga bersifat server-side script yang mampu dijalankan di beberapa OS. Dalam database PHP yang memiliki kedinamisan yang bisa dihubungkan langsung dengan MySQL, Oracle. Namun saat ini pemrograman websitenya hanya menggunakan MySQL. PHP saat ini mengalami kemajuan yang sangat besar. Untuk mengawali kode dalam PHP digunakan kode buka kurung dan tanda tanya, dan ditutup dengan tanda tanya dan tutup kurung. Selanjutnya adalah gambaran diagram. Di sini ada 3 diagram, yaitu activity diagram, entity relationship diagram, dan flowchart. Activity diagram merupakan suatu teknik pemodelan untuk menggambarkan logika, prosedural, proses bisnis, dan jalur kerja. Untuk ERD adalah jenis model basis data yang menunjukkan hubungan antar entitas dan atribut apa saja yang terdapat pada sistem yang akan dirancang, di mana masing-masing entitas memiliki atribut yang dibutuhkan dalam perancangan basis data. Dan flowchart adalah sebuah jenis diagram yang memiliki algoritma, alur kerja atau proses yang menampilkan langkah-langkah dalam bentuk simbol-simbol grafis dan urutannya dihubungkan dengan panah. Kemudian kita masuk ke analisis dan desain. Untuk pertama ada deskripsi sistem. Deskripsi sistem yang akan digunakan merupakan sistem yang berbasis web yang dibangun dengan bahasa HTML, CSS, dan PHP, dan untuk penyimpanannya menggunakan MySQL. Sistem ini akan dikembangkan sesuai dengan informasi dan metode yang sudah diteliti sebelumnya. Jadi sistem ini akan melibatkan ahli tanah dan agribisnis untuk data tanah dan tanaman yang akan diolah pada sistem ini. Lalu ada pelaku sistem. Ada 4 orang yang akan menjalankan sistem ini, yaitu admin, ahli tanah, ahli agribisnis, dan kelompok tani. Admin bertugas untuk mengatur data dan yang akan dimasukkan ke dalam sistem.
Ahli tanah akan melakukan input data maupun update data tentang kondisi tanah. Ahli agribisnis akan melakukan input data maupun update data tentang kondisi pasar. Kelompok tani merupakan user yang akan menggunakan sistem ini sebagai petunjuk dan sebagai arahan melakukan pertanian lahan kering. Lalu ada kebutuhan data. Kebutuhan data yang diambil adalah data dari biji tanaman, data tanah, dan data digunakan. Data yang sudah diambil akan digabungkan dan menjadi rule aturan yang digunakan untuk pengambilan keputusan dalam sistem. Lalu ada flowchart. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, flowchart merupakan penjelasan alur yang menggunakan simbol-simbol dan akan dihubungkan dengan panah. Lalu ada activity diagram. Di sini activity diagram menjelaskan user hanya bisa mencari data yang sudah diinputkan oleh admin sebelumnya. Saat user menekan link dan langsung masuk ke halaman form pencarian, data biji tanaman atau data tanah yang diinginkan akan diinputkan di halaman penginputan data. Jika data itu valid, data biji tanaman itu valid atau data tanah itu valid, maka akan keluar inputan yang diinginkan oleh petani itu. Jika datanya tidak valid, maka akan kembali ke halaman utama, yaitu halaman memasukkan data. Setelah itu ada entity relationship diagram. Dalam rancangan sistem pendukung keputusan ini membutuhkan 4 tabel penyimpanan data. Tabel tersebut adalah tabel user yang digunakan untuk menyimpan data kelompok tani dan admin. Lalu tabel biji yang digunakan untuk menyimpan data jenis biji-bijian pertanian lahan kering. Lalu tabel tanah yang digunakan untuk menyimpan kondisi tanah. Dan tabel data keputusan yang digunakan untuk menampung data kombinasi dari kombinasi tanah dan biji tanaman. Seperti ini gambaran activity diagram, entity relationship diagram, dan flowchart-nya. Kurang lebih seperti ini. Sekian, terima kasih untuk presentasi saya saat ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.